Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tenangkan hati kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, walaupun kami beribadah dengan cara online, tetapi kami merayakan Paskah bersama dengan satu sikap hati yang penuh dengan sukacita, karena Engkau telah menang atas maut. Engkau telah bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa Engkau berkuasa atas kehidupan, bahkan Engkau berkuasa atas kematian. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada hari ini, sementara kami mendengarkan firman-Mu, melalui ibadah Paskah pada hari ini, Engkau Allah akan memberkati kami. Kami siap dengan tanah hati yang baik yang kami bawa di hadapan Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih salam, dimanapun saudara berada, puji Tuhan pada hari ini, Yesus telah bangkit. Amin. Katakan pada kiri kanan saudara jika saudara bersama dengan orang lain selain diri saudara sendiri, katakan pada kiri kanan saudara, Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini tema kita adalah kuasanya tidak pernah berakhir. His power never end. Ya, kuasanya tidak pernah berakhir dalam hidup ini. Hari ini saudara adalah hari yang biasa disebut dengan Minggu Paskah. Hari di mana kita mengingat dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkit dari kematian. Ya. Walaupun kita tidak merayakan seperti sebagaimana biasanya, ya kita merayakan bersama-sama di gedung gereja, namun pada hari ini tanpa mengurangi makna saudara. Saya percaya hari ini dimanapun kita berada, Tuhan hadir bersama umatnya. Amin. Tuhan hadir. Saya percaya sukacita Paskah tidak berkurang di dalam hati kita. Amin. Sukacita Paskah memenuhi seluruh kehidupan kita. Amin saudara. Ya, Yesus telah bangkit dari maut. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan kematian. Dan Yesus telah bangkit dan maut telah dikalahkan. Amin. Dia mati di kayu salib karena dosa-dosa kita saudara. Pada Jumat Agung yang lalu saya menjelaskan karena kematiannya, Dia telah membuka jalan ke ruang Maha Kudus. Karena kematiannya itu menjadi penebusan dosa kepada Allah telah selesai dia lakukan. Melalui kematiannya ya, kita beroleh jaminan keselamatan. Sehingga pada hari ini saudara, ketika kita merayakan Paskah, maka itu berbicara tentang bahwa Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Karena memang dia adalah Tuhan, saudara. Dia berkuasa dan kuasanya tidak pernah berakhir. Kuasanya untuk selama-lamanya. Pada hari ini kita akan membahas bagian daripada firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Kita akan baca Yohanes pasal 8 ayat ke-34 sampai ayatnya yang ke-36. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin saudara. Ketika Yesus memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana perasaan kita ketika kita melihat sebuah salib? Seringkali kita melihat sebuah salib hanyalah sebuah simbol yang atau ornamen penghias di rumah, di gereja bahkan kadang-kadang. Kadang-kadang salib yang kosong, salib yang tidak ada Yesus di sana. Ya, Yesus tidak ada di salib itu karena dia telah dikuburkan.
Dia telah mati dan dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Kematian dan kebangkitan Yesus telah membawa kemerdekaan bagi seluruh umat manusia. Dan dialami oleh semua orang yang percaya kepadanya. Saya ulang saudara, kematian dan kebangkitannya telah membawa kemerdekaan bagi seluruh umat manusia. Dan dialami oleh semua orang yang percaya kepadanya. Dalam suasana Paskah ini, mari kita bersyukur. Kita syukuri kebaikan Allah karena kemerdekaan yang telah diberikan bagi kita. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan saudara, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, kita telah lunas dibayar. Kita yang seharusnya menanggung dosa. Kita yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Tetapi oleh kematian dan kebangkitannya. Oleh karena penyalibannya. Dia telah memberi nyawanya. Dia telah berkata sudah selesai. Oleh sebab itu kita harus memuliakan Allah. Dengan apa saudara? Tubuh kita. Dengan kehidupan kita. Jadi kemerdekaan yang diutarakan oleh Yesus sendiri. Ya, dan dicatat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Yang telah kita baca tadi. Secara khusus di ayat yang ke-36 ditulis demikian saudara. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, apabila Yesus memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka. Kemerdekaan dari apa saudara? Yang pertama, Kristus memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Ya, Kristus memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Inilah yang diutarakan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-34. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ini. Ketika Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi dosa mengungkapkan sikap kita yang memberontak kepada Allah. Kenapa saudara? Kenapa dosa mengungkapkan sikap kita yang memberontak kepada Allah? Ya. Karena ketika kita hidup di dalam dosa, itu berarti kita hidup di luar kasih karunia Tuhan. Ketika kita hidup di bawah perhambaan dosa, maka itu berarti kita hidup di luar pemerintahan Allah. Di luar kasih karunia Allah. Dan ketika kita hidup di luar kasih karunia Allah, maka itu berarti kita hidup memiliki kehidupan yang suram. Dosa mengungkapkan ketidakberdayaan kita untuk membebaskan diri dari kuasa dosa yang membelenggu kehidupan kita. Suram. Begitulah keadaan kehidupan yang terperangkap oleh dosa. Kalau saya bertanya kepada saudara, menurut saudara dosa itu sesuatu yang menarik atau tidak? Ayo, jangan pura-pura. Apakah dosa itu menarik hati atau tidak? Ayo, jangan diam saudara. Atau jangan-jangan saudara berlagak tidak memahami apa pertanyaan saya. Apakah dosa itu memikat hati kita atau tidak? Tentu saja seringkali dosa itu memikat hati kita. Kalau dosa tidak memikat hati kita saudara, mungkin orang tidak akan tertarik untuk berbuat dosa. Betul tidak? Dosa itu memikat hati manusia. Dosa itu menggiurkan hati kita. Bukan itu saja, dosa memerangkap hati kita. Sehingga kita tidak dapat melepaskan diri darinya. Dengan demikian, kita akan diperhamba oleh dosa. Seringkali banyak orang jatuh di dalam dosa tanpa dia sadari. Padahal kalau kita bertanya, apakah ketika engkau berbuat dosa, engkau melakukan dengan penuh kesadaran? Oh iya betul, dengan penuh kesadaran. Berarti bukan tidak dia sadari. Dia benar-benar menyadari tetapi dia terperangkap.
dia tidak mampu keluar dari perhambaan dosa. Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Firman-Nya jelas tadi seperti apa yang kita bacakan. Dia memberikan kita kemerdekaan perbudakan dosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat 22 dicatat saudara. Di dalam Roma pasal 6 ayat 22 dicatat demikian. Tetapi sekarang setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi yang pertama saudara, Kristus memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Amin saudara. Puji Tuhan, amin. Kristus memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Puji Tuhan. Kita tidak berdaya, kita tidak memiliki kuasa untuk bisa melepaskan diri dari perhambaan dosa. Yesus melalui kematian dan kebangkitannya memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Amin saudara. Ini yang pertama. Kristus memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Nah, sekarang yang kedua saudara. Kristus memerdekakan kita dari perhambaan buah dari dosa. Tadi Kristus memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Sekarang yang kedua, Kristus memerdekakan kita dari perhambaan buah dari dosa. Bukan saja dia melepaskan kita dari dosa, tetapi Yesus juga melepaskan kita dari akibat keberdosaan kita. Buah dosa. Apakah upah dari dosa saudara? Di dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jika hati kita terpikat oleh keserakahan, maka kita akan menuai buah dari keserakahan hati kita. Itulah upah dari dosa, yaitu maut. Apakah maut? Maut artinya terpisah dari kehidupan bersama dengan Allah. Kalau Tuhan adalah sumber kehidupan, maka maut artinya terpisah dari Tuhan. Itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-35 tadi. Sebagai kehidupan seorang hamba yang tidak boleh tinggal di dalam rumah. Hamba yang harus tinggal di luar rumah. Ya. Yohanes 8 ayat 35 sekali lagi kita baca. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi seorang hamba saudara, dia tinggal di luar rumah. Kalau kita diperhamba oleh buah dosa, kita diperhamba oleh akibat dosa kita, maka itu artinya apa? Kehidupan kita terpisah dari Allah. Tidak tetap tinggal dalam rumah artinya berada di luar rumah. Artinya terpisah dari sang tuan rumah. Artinya tidak ikut menikmati semua yang tersedia di dalam rumah. Ya, itulah buah dari dosa. Hidup terpisah dari Allah, sumber kehidupan kita. Baik sementara kita di dunia ini maupun nanti sesudah kita meninggalkan dunia ini. Itulah perpisahan yang selama-lamanya dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hidup tanpa damai di dunia ini dan hidup di dalam kebinasaan untuk selama-lamanya di dunia yang akan datang. Itulah hidup karena akibat dari buah dosa. Hidup dalam maut. Itulah hidup tanpa kebahagiaan di dalam kehidupan yang sekarang ini dan hidup di dalam kertak gigi karena hidup jauh dari Allah untuk selama-lamanya. Itulah hidup tanpa kebahagiaan. Di dalam kehidupan yang sekarang ini. Itulah hidup tanpa kebahagiaan di dalam kehidupan yang sekarang ini. Dan bahkan hidup di dalam kertak gigi karena hidup jauh dari Allah. Untuk selama-lamanya. Di dalam kehidupan yang akan datang. Saudara, tentu semua kita memahami bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini. Entahkah itu kekayaan,
entahkah itu kedudukan, entahkah itu ketenaran, sama sekali tidak akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hati manusia. Ya, rasa gembira mungkin, rasa senang ya mungkin, tetapi kebahagiaan dan sukacita tidak. Tidak. Kalau kita memperhatikan wabah yang sedang terjadi di seluruh dunia pada hari-hari ini, saat ini membuktikan apa yang saya katakan tadi. Semua yang dimiliki oleh manusia, entahkah itu kekayaan, kedudukan maupun ketenaran, tidak lagi mampu membuat manusia merasa damai sejahtera, betul tidak? Yang ada adalah hati yang dipenuhi dengan ketakutan, rasa panik dan kegelisahan. Bahkan mungkin kebahagiaan paling besar atau ketika orang bisa memiliki satu lembar yang bernama masker. Satu lembar masker sekarang mungkin sama kebahagiaan didatangkan ketika seseorang memiliki sebuah rumah mewah. Sudah tidak berarti, saudara. Wabah yang sedang terjadi saat ini menyadarkan kita tentang betapa rentannya hidup kita. Betapa berdayanya kita menghadapi wabah yang sedang terjadi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, dikuburkan pada hari yang ketiga dia bangkit serta hidup untuk selama-lamanya. Kuasa maut dikalahkannya. Kepada kita yang percaya kepadanya, yaitu semua orang yang menerimanya dia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Dia Allah yang baik. Amin. Dia Allah yang luar biasa. Kita tidak lagi tinggal di luar rumah. Namun seperti yang ditulis di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-35 tadi dikatakan, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal di dalam rumah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Hubungan kita dipulihkan dengan Allah. Hati kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Sekarang kita tetap tinggal dalam rumah. Segala apa yang ada di dalam rumah, segala apa yang ada di dalam keberadaan Allah menjadi milik kita. Amin. Luar biasa, saudara. Oleh karena itu, yang ketiga, saudara, Kristus memerdekakan kita dari perhambaan rasa takut akan masa depan. Tidak hanya saja Yesus Kristus memerdekakan kita dari dosa, dari buah dari dosa atau akibat dari dosa, tetapi juga memerdekakan kita dari perhambaan rasa takut akan masa depan. Apakah masa depan dari orang yang hidup dalam dosa? Masa depan dari orang yang hidup di dalam dosa adalah maut, saudara. Ini yang dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Tetapi sebaliknya, apakah masa depan bagi orang yang oleh anugerah Allah sehingga percaya kepada Yesus adalah Tuhan? Di dalam ayat yang sama, Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan kehidupan kekal. Itulah masa depan. Memang ironis. Di dalam ayat yang sama Roma pasal 6 ayat 23 ini dijelaskan masa depan orang yang hidup di dalam dosa adalah maut, dan sebaliknya masa depan orang yang hidup di dalam anugerah Allah adalah kehidupan kekal. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi dikuasai oleh rasa takut akan maut. Karena apa, saudara? Karena Kristus telah memerdekakan kita. Kita akan membaca Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ayat yang ke-15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, kita tidak lagi merasa takut, amin. Kita tidak lagi merasa takut akan maut. Kita tidak lagi takut akan masa depan kita. Karena sesungguhnya Kristus telah menjamin masa depan kita.
Karena sesungguhnya Yesus melalui kematian dan kebangkitannya pada hari ini yang kita rayakan telah menjamin hari esok kita. Baik di dunia yang sekarang maupun di dunia yang akan datang. Amin saudara. Masa depan di dalam tangannya bersifat pasti. Keselamatan di dalam Yesus bersifat pasti. Bukan semoga. Bukan kira-kira. Atau bukan mudah-mudahan. Atau bukan siapa tahu. Bukan. Dia menjamin masa depan kita. Jaminan masa depan yang diberikan oleh Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Oleh sebab itu apapun yang sedang kita alami hari ini. Kita tahu dengan pasti bahwa tangan Tuhan yang akan memegang kehidupan kita. Amin saudara. Kuasanya tidak pernah berubah. Kasihnya tetap untuk selama-lamanya. Sehingga dengan demikian kita tidak akan memberi izin kepada rasa panik untuk menguasai hati dan pikiran kita. Amin saudara. Sekalipun wabah terjadi, tetapi hati kita harus senantiasa berpaut kepada Dia. Hati kita senantiasa diisi oleh Dia. Diisi oleh Roh Kudus-Nya. Saudara-saudara, di dalam masa-masa sulit hari-hari ini, kita harus hidup dengan berhikmat. Iman kepada Tuhan bukan berarti kita kemudian boleh bersikap sembrono. Kalau kita berkata percaya kepada Tuhan, namun di saat yang sama kita mengabaikan hikmat, itu namanya bukan iman saudara. Ya, bukan iman. Itu namanya nekat saudara. Oleh sebab itu sama seperti kalau saudara akan bepergian, ya, ketika akhir tahun lalu saya berpergian saudara, bersama keluarga menyeberang laut, naik kapal laut saudara. Ya, kemudian dari Sibolga kami menuju Danau Toba, naik darat naik kendaraan mobil saudara, roda 4. Maka kalau saya beriman mungkin saya cukup berdoa, Tuhan jagai kami, selamatkan, luputkan kami dari mara bahaya, tibakan dengan selamat. Itu sebagai iman. Lalu di waktu yang bersamaan, kemudian mungkin ketika saya tinggalkan rumah saya tidak tutup. Ketika saya naik mobil mungkin dari Sibolga ke Danau Toba, saya tidak pakai seat belt. Saya tidak cek bannya cukup angin atau tidak. Saya bersikap sembrono. Kira-kira apa yang akan terjadi saudara? Saya pikir ketika kami mungkin akan mengalami kecelakaan, itu bukan salah Tuhan saudara. Bukan karena Tuhan salah, dia tidak mendengarkan doa saya ketika saya berdoa, Tuhan jagai lindungi. Bukan. Itu karena saya sembrono. Saya beriman iya, tetapi tidak berhikmat. Seharusnya ketika saya berkata saya beriman, maka saya harus berhikmat. Saya harus melakukan bagian saya. Mengapa kita harus beribadah sampai secara online demikian? Karena kita berusaha. Karena kita berusaha untuk taat kepada pemerintah. Kita ingin bersama pemerintah memutus mata rantai penyebaran wabah ini. Ya. Nah, oleh sebab itu, ketika pemerintah menganjurkan kita diam di rumah saja, ya lakukan. Ketika pemerintah menganjurkan kita supaya menggunakan masker, pakai. Itu namanya iman juga disertai dengan hikmat. Karena iman tanpa perbuatan sejatinya adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, sekali lagi, di dalam masa sukar seperti sekarang ini, kita harus terus menggunakan hikmat yang berasal dari Tuhan. Ya, lakukan apa yang sepatutnya saudara kerjakan dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Maka percaya, di saat yang sama ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kasih karunia dan kuasanya yang tak terbatas, kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah untuk selama-lamanya akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Kemerdekaan oleh karena anugerah Allah di dalam Yesus, kemerdekaan oleh sebab kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah. Kalaupun kita mengalami kesukaran, namun kasih dan kuasa Yesus akan terus menopang kita. Amin saudara. Kita tidak akan menyerah kalah dalam pertandingan.
Minggu lalu saya katakan jangan buru-buru angkat bendera putih. Ya, pada hari ini Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah menjadi pemenang dan kemenangan diberikan kepada kita. Bahkan kita disebut lebih daripada pemenang. Kasih dan kuasa Yesus yang memberikan jaminan untuk masa depan kita. Kasih dan kuasa Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Kasih dan kuasa Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari perhambaan buah dari dosa. Bahkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari perhambaan rasa takut akan masa depan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, mari terus percaya kepada Yesus. Dia telah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Kematian dan kebangkitannya yang hari ini kita rayakan adalah bukti bahwa Dia Allah yang berkuasa. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Kami bisa merayakan Paskah bersama secara online. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak terbatas oleh media dan waktu. Kami percaya dalam waktu-Mu Engkau berkuasa ya Tuhan. Hadir di setiap keadaan kami, dimanapun kami berada. Pada hari ini Engkau telah membebaskan kami. Engkau telah memberikan kami kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang Engkau berikan adalah kemerdekaan yang sungguh-sungguh merdeka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang bisa kami ambil pada hari ini ya Tuhan. Kami tahu tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau berikan bagi kami telah membawa kami ke dalam kehidupan yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang terus memerintah dalam kehidupan kami. Allah Bapa di sorga, kami serahkan bangsa dan negara kami, Indonesia, yang sedang menghadapi wabah virus COVID-19. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami. Engkau urapi mereka ya Tuhan, supaya mereka diberi pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan, agar mengatasi wabah ini segera berlalu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya di balik semua masalah yang Engkau izinkan kami alami, senantiasa ada tangan Tuhan yang perkasa, yang siap menolong kami. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu. Bahkan Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera-Mu. Mulai sejak hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami. Setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di dalam ibadah online berikutnya.